Mari kita niatkan untuk mengecek diri kita, memposisikan diri kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Niatkan dalam kalbu kita untuk selalu mengingat Allah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yuk kita niatkan. Kita ridho Allah Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Kita ridho agama kita Islam dan kita bermohon seperti doanya Nabi Yusuf. Nah, al-hikni bisyolihin. Minta juga beliau wafana muslimin. Mohon diwafatkan dalam keadaan Islam. Ya. Kemudian kita juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Ali Imran 102 menyebutkan bahwa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, takwalah kepada Allah dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kita sudah berada di jalan yang benar saat ini, berada dalam keadaan Islam. Tetapi siapa yang bisa menjamin ketika kita meninggal dunia, kita masih dalam keadaan Islam? Tentunya kita bermohon, karena hanya Allah lah yang akan memberikan jaminannya. Ya, tidak ada yang bisa jamin. Bahkan kalau lihat dari kisah Nabi Muhammad SAW menginginkan pamannya untuk masuk Islam, untuk mengucapkan kalimat dalam bahasa Arab, dan mereka juga atau paman-paman ini orang Arab, mereka begitu sulit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu sulitnya. Nah, kita sudah bisa, yuk kita pertahankan dan kita bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang menjadi suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Teladan dalam segala hal, dalam segala sendi kehidupan, baik laki-laki ataupun perempuan. Di samping teladan, beliau juga adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam, mulai dari alam awal sampai alam akhirat nanti. Menjadi rahmat dari Allah adanya Kangjeng Nabi Muhammad SAW memberikan rahmat bagi seluruh alam. Tentunya kita berharap ya diaku sebagai umat Kangjeng Nabi, ya, diaku sebagai umatnya, karena siapa tahu ada yang tidak diaku ya. Na'udzubillah. Kemudian berikutnya juga kita harus paham bahwa ketika kita bermohon kepada Allah, maka Allah berikan petunjuknya berupa Al-Quran, ya, yang tidak akan ada yang bisa memasukkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan, baik ditambah ataupun dikurang, ditipek ataupun disobek. Nah, yang bisa disobek itu kertas, bukan Al-Quran. Yang bisa hilang itu adalah kitab, bukan Al-Quran. Al-Qurannya tidak akan hilang. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita punya kitab suci Al-Quran, paling tidak ada yang sudah punya masing-masing. Ada yang sudah punya 2, ada yang sudah punya 3, ada yang sudah punya 4. Bahkan kalau dibagi lagi kayaknya masih mau Bapak Ibu ya. Kalau dibagi Al-Quran masih mau? Masih. Kalau bisa kalau sudah dibaca, beli lagi yang baru, baca lagi di kitab yang baru ya, supaya beda resepnya. Kamar Iman Eta. Ya, tapi boleh yang lama juga dipertahankan terus ya, supaya kita punya gairah untuk lebih baik lagi membacanya. Kemudian kita juga harus paham bahwa mati kita sudah ditentukan, tidak akan bisa dipercepat dan diperlambat atau diundurkan. Rezeki kita juga sudah diatur dan tidak akan tertukar. Dan Allah menentukan kewajiban kepada diri kita dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kemudian kita juga paham bahwa yang namanya segala sesuatu kekuasaan Allah mengawasi kita sampai denyut nadi kita pun Allah tahu kapan denyut nadi ini akan berakhir, kapan denyut nadi ini tidur, kapan denyut nadi ini berbuat sesuatu, kapan berniat, kapan tidak berniat, ya, kapan berjanji, kapan mengingkari, ya. Allah Maha tahu. Nah, dari itu minta berlindung kepada Allah, ya alima ma fisyudur, akhrijna ya Allah minadulumati ilan nur. Alhamdulillah. Di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung,
Alhamdulillah hadir ya sehat walafiat. Hari ini Jumat yang penuh berkah di bulan Zulhijjah, di awal Zulhijjah. Mudah-mudahan kita juga mendapat keberkahan. Berkah umur kita, berkah apalagi Bu? Ilmu kita berkah, amal kita berkah, rezeki kita berkah, keluarga kita, pasangan hidup kita berkah, keturunan kita berkah, apapun dan dimanapun kita berada. Nah, kapanpun dan dimanapun kita berada dalam keadaan keberkahan. Alhamdulillah. Di dunia maya sana, alhamdulillah, silaturahim kita sudah bergabung dari Bandung. Ada Ibu Sri Utami, Sri Supatmi. Alhamdulillah Ibu Sri, selamat bergabung ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah bersama keluarga. Kemudian Ibu Sulasmi juga mudah-mudahan sehat walafiat dari Bandung atau dari mana Ibu ya. Alhamdulillah bersama keluarga. Kemudian Kang Agus Jabar Sidik dari Tajur Bogor bersama keluarga. Ada Kang Ahmad Widiadi dari halaman Masjid Al-Jabar Cipamokolan bersama keluarga. Kemudian Ibu Eliana Wati. Nah, Ibu Eliana dari mana ini? Beliau mudah-mudahan sehat walafiat bersama keluarga. Kemudian ya, Bu Eliana, alhamdulillah. Kemudian Ibu Eis Yuliati, alhamdulillah banyak ibu-ibu hari ini bersama keluarga di Sumedang. Kemudian Ibu Syifa, nah ini bersama cucu saya nih udah pada bangun ya. Abang Saka dan Ade Nada udah pada bangun pagi-pagi ya, bersama keluarga di Mustika Jaya Bekasi. Kemudian ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung bersama keluarga. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya, dan kru Radio Kilait FM 107,1 Bandung. Saya absen satu-satu, saya cek satu-satu karena apa? Bisa jadi ini merupakan bagian dari kebahagiaan. Konon kabarnya Bapak Ibu kalau kita itu bersama orang lain disebut namanya saja dengan teteh. Ya, ya, kemudian Salsa, kemudian Ibu Agus, Ibu Lilis, Ibu Tatang, Pak Teguh. Itu kalau disebut nama kita itu bergetar hati. Ya, kalau Ibu punya kabogoh dulu kalau disebut namanya kan bergetar hatinya. Nah, mudah-mudahan hari ini juga kita termasuk yang keutamaan dari ibadah di dari awal 10 hari bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah bergetar hati ketika nama Allah disebut. Namanya zikir. Jadi yang paling utama ibadah di awal bulan Zulhijjah 10 hari pertama adalah berzikir. Bagaimana cara berzikir? Berzikir bisa diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, digetarkan dalam qalbu, diluruskan dengan doa. Cara berzikir yang paling istimewa adalah dengan sholat. Jadi sholat itu zikir, dimulai dengan Allahu Akbar. Di dalamnya ada kombinasi kalimat-kalimat, bacaan Al-Quran, permohonan, termasuk juga mohon-mohon sesuatu yang untuk kebutuhan kita. Diakhiri dengan keselamatan, salam ke kanan dan salam ke kiri. Itulah sholat. Jadi untuk bisa mendapatkan keutamaan dari awal bulan Zulhijjah adalah perbanyak sholat. Artinya kalau sholat fardu nggak usah ditambah-tambah Bu ya. Perbanyak sholat-sholat penambah, sholat rawatib, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, sholat yang lain, sholat tobat ya. Tapi kalau sholat mayit, kalau ada mayit ya Bu ya, kalau nggak ada nggak usah ya. Jangan sampai suami lagi tidur, kemudian ibu sholat mayit di depan suami, jangan Bu ya, bisa riuh nanti ya. Nah, jadi sholat kata kunci pertamanya. Zikir itu di dalam sholat itu sempurna dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak untuk menghadiri majelis ilmu atau mendengar hal-hal yang baik tentang bagaimana beragama kita. Namanya majelis taklim. Ya, baik sebagai pembicara ataupun sebagai peserta. Silahkan ya. Termasuk di dalamnya tadarus sama-sama bareng-bareng mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan pagi hari ini kita termasuk majelis taklim. Kenapa termasuk majelis taklim penting? Kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, dari Cirebon hadir juga ini Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga dan Ibu Irin bersama keluarga. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita pahami dari enam kebaikan selama 10 hari pertama. Yang pertama adalah zikir. Bentuknya adalah sholat, kemudian baca Quran, dan ikut majelis taklim, majelis ilmu. Yang kedua adalah saum. Ya, saum di tanggal 1 sampai 9. Ya, yang disebut oleh Rasulullah punya keutamaan langsung adalah di tanggal 9 bisa menghapus dosa untuk 2 tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah yang keutamaan adalah bersedekah. Baik bersedekah berupa sedekah wajib yang namanya zakat, dibersihkan hati kita, harta kita, ataupun berupa wakaf, bersedekah juga, berbagi dengan sesama. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan yang namanya silaturahim, saling memaafkan, menjalin kerjasama dengan sesama. Ya, menjalin kerjasama dengan sesama, saling memaafkan, kemudian saling mengunjungi, saling berbagi kebahagiaan. Berikutnya adalah yang kelima adalah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Berkurban dalam artian yang sesungguhnya, yaitu benar-benar menghilangkan jiwa-jiwa kotor yang ada dalam diri kita, bertakarrub kepada Allah, menghilangkan egoisme, menghilangkan rasa memiliki terhadap kebendaan secara berlebihan. Dan untuk yang sedang berniat berkurban, hindari untuk memotong dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu, silakan dulu untuk membaca Al-Quran surat An-Nahl mulai ayat 101.
Alhamdulillah. Mohon maaf bagi ada sedikit gangguan di tenggorokan. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. Oh, ternyata Ibu Sulasmi di Semarang Bu ya, dan Ibu Sri Supatni juga Insya Allah berada di Semarang juga Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ya Allah. dalam sehat walafiat. Amin. Ini kita sudah di Bandung gitu Bu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan bacaan kita surat An-Nahl mulai ayat 101 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزل له قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلهدون إليه لسان الذي يلهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم كاذبون
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من فيها وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما صرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم خاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصابروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها
رغدا من كل مكان رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Qur'an kita. Berkah diterimanya amal ibadah berupa membaca Al-Qur'an untuk bacaan kita yang baiknya. Mudah-mudahan Allah terima sebagai amal ibadah, amal soleh kita. Dan untuk yang salahnya, yang kelirunya, baik karena kondisi, karena keilmuan, karena ketidaktahuan, atau karena memang kondisi kita seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan bacaan Al-Qur'an kita, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar Al-Qur'an, membacanya tidak bosan-bosan, kemudian kita memahaminya, mengamalkannya, menikmati amalan membaca Al-Quran, dan pada akhirnya menyebarluaskan, mengajak yang lain baik secara langsung ataupun melalui men-share dari apa yang sudah kita dapatkan bagi rekamannya. Alhamdulillah. Pagi hari ini juga sudah bergabung ada jangan. Aku ikut siaran. Kecekan keluar. Alhamdulillah dari Gunung Batu ya di Bandung bersama keluarga. Alhamdulillah ngaji kita ngaji unggal dinten makin lama makin banyak yang ikut ya. Insyaallah mudah-mudahan ini bagian dari kita. Sekali lagi mudah-mudahan bagian ini merupakan bagian dari ibadah kita yang pertama di awal bulan Zulhijjah. Jadi kembali saya ingatkan, dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada 6 keutamaan amal. Yang pertama berzikir dengan cara sholat, baca Quran, dan ikut majelis taklim. Yang kedua saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau tanggal 9 saja. Yang kedua bersedekah, apapun yang bisa kita sedekahkan, juga bisa berupa wakaf ya, baik wakaf Al-Qur'an, wakaf air, wakaf tanah, wakaf lahan, wakaf bahan bangunan, wakaf untuk peningkatan kualitas pemberdayaan manusia berupa bertanam pohon, berupa membuat sumur-sumur, dan termasuk wakaf untuk memakamkan manusia ya, jenazah. Untuk kita bagaimana? Gak usah dipikirin, terserah yang hidup kalau kita mah ya. Gak usah mikirin aku dimakamkan di sini, takut nggak ada yang ngubur, biarin ya gitu ya. Insya Allah kalau kita baik pasti Allah memberikan yang terbaik. Karena kita juga tidak tahu mau mati di mana. Siapa tahu udah pesan mau mati di
San Diego Hill dengan yang 80 juta, tiba-tibanya matinya berada di makan ikan hiu. Ini contoh aja, contoh ekstrim bahwa jangan kita membebani yang hidup dengan pesan-pesan untuk pemakaman. Biarin, terserah yang hidup mau dimakamkan di mana. Tidak dimakamkan pun, ya terserah yang hidup, urusan yang hidup. Ya, jangan membebani diri, tapi kita yuk bantu beban orang lain dengan menyiapkan wakaf lahan untuk pemakaman. Cukup dengan 100.000 maka dapat satu makam. Ya, insya Allah 100.000 rupiah, Bapak Ibu ya, silahkan. Kemudian berikutnya adalah kita beramal dengan namanya melaksanakan silaturahmi siapapun yang sudah putus hubungan, yang sudah tidak baik, yang sudah renggang, yang mau dengan sesama teman yang sudah lama berpisah, silahkan. Kemudian melalui media ataupun melalui tatap muka langsung. Ya, kemudian berikutnya adalah berkurban. Nah, berkurban ini merupakan keutamaan. Baik, selanjutnya yuk mari kita lihat apa yang sudah kita bisa dapatkan dari bacaan kita. Kalau kita membacanya dari kitab tafsir itu. Kurban. Ya. Mari kita baca. Dan apabila kamu letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahuinya. Katakanlah, Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi petunjuk, kemudian memberikan kabar gembira, kemudian juga untuk memberikan ketenangan ke dalam kalbu kita masing-masing untuk tetap istiqamah berserah diri kepada Allah. Makanya kita temanya adalah bahagia istiqamah berjamaah untuk sama-sama membaca Al-Quran. Adalah perintah dari surat An-Nahl ayat ke-102. Catat Bapak Ibu ya, An-Nahl 102 bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran itu adalah benar adanya. Jangan ada keraguan sedikit pun tentang hal tersebut. Karena kalau ragu berarti keimanan kita akan goyah. Padahal kita diminta untuk keimanan kita itu mantap ya. Di ayat berikutnya, ayat ke-103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Nabi Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Nabi Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Jadi mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad itu belajar dari manusia sehingga bisa membuat Al-Quran. Bukan. Ya, Al-Quran adalah firman Allah, wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus jadi sumber keyakinan kita, karena kalau dengan sumber keyakinan yang keliru, maka kita akan ragu. Nah, kalau seandainya ada yang tidak sesuai dengan otak kita, padahal mungkin otaknya yang harus dibenerin, bukan Al-Qur'annya yang harus dibenerin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, yaitu kepada Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Na'udzubillah ya. Bagi orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, disebut di ayat ke-104 ini, ayat-ayat Allah ini, kalau tidak mereka percaya, tidak beriman, maka kepada mereka tidak akan diberikan petunjuk dan akan mendapat azab. Na'udzubillah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Na'udzubillah ya, disebut oleh Allah. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kemudian dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia lebih dari kehidupan akhirat, dan bahwasannya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.
Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Jadi Bapak Ibu, yuk kita perhatikan pendengaran, pendengaran dan hati kita selalu kita uji apakah tetap di dalam ridho Allah atau tidak. Ya, karena kalau tidak dalam ridho Allah berarti lalai dan akan mendapat azab Allah. Dan sesungguhnya Tuhanmu ya sebagai pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar, sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar maha pengampun lagi maha pemurah. Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya atau tidak dirugikan sedikit pun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nauzubillah. Bapak Ibu, apakah kita termasuk yang membiarkan penglihatan, pendengaran, dan hati kita untuk liar tidak berdasarkan Al-Quran? Hati-hati, karena akan mendatangkan atau mengundang azab Allah. Na'udzubillah. Di hari ini kita dapat pelajaran bahwa betapa kita pentingnya berpegang teguh kepada Al-Quran, betapa kita pentingnya untuk senantiasa menjadikan diri kita ini menjadi orang yang istiqomah. Jadi yuk kita bahagia istiqomah berjamaah baca Al-Quran. Alhamdulillah sudah tergabung juga Kang